cross our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom warga kerajaan, hidup berkemenangan di dalam Tuhan itu normal bagi setiap warga kerajaan. Kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang tak terkalahkan, dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir seperti rajanya. Tetapi kepada kita, yaitu para Yosua, Tuhan berjanji, tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapi engkau. Tidak ada. Raksasa manapun, embahai raksasa, tidak akan bisa bertahan. Karena kita bukan manusia biasa. Kita manusia yang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Seringkali kalau kita berkata, Tuhan kenapa engkau membiarkan kami dalam situasi ini? Saudara menghina Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidupmu, hatimu, di antaramu. Tuhan ada di antara kita. Dan dia janji tidak akan membiarkan. Until the end of the age. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Tidak kepada semua orang tentu saja. Kepada keluarga kerajaannya saja. Dan dia berkata setiap daerah yang kamu injak dengan telapak kakimu menjadi milikmu. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi. Tapi seringkali saya mengalami hal semacam itu. Dan benar-benar Tuhan berjanji cuma ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, 6, 7, dan 9 ada perintah Tuhan. Ya, supaya kita menguatkan diri kita, be strong.
and very courageous. Courageous itu tabah. Untuk tabah. Kenapa banyak orang putus asa, bahkan ada yang bunuh diri? Karena tidak tabah, saudara. Siapa pemenang itu? Bedanya pecundang dengan pemenang. Ya, pemenang itu berani bertahan lebih lama. Dia mungkin knockdown tapi tidak knock out. Mungkin saat ini saudara mengalami setelah lockdown jadi knockdown. No, yang penting tidak knock out. Tuhan berjanji menyertai, tidak pernah membiarkan. Dan tergantung kepada kita. Percaya tidak dengan janji Tuhan ini? Yang bisa menggagalkan diri kita sendiri kalau kita takut. Kalau kita gemetar. Seharusnya yang gemetar itu musuh. Sebab apa? Tuhan tuh menteror musuh kita. Yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Ingat. Bagaimana ketika sang putra Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini. Iblis-iblis gemetar. Ketakutan. Dia cuma hadir. Dia belum ngapa-ngapain. Dia belum doa. Belum melakukan sesuatu, orang roh jahat sudah ketakutan. Karena itu umat Tuhan, kenalilah the power of the promise. Tuhan berjanji pertama menyertai, tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Itu sudah harga mati, sudah pasti. Itu ilmu pastinya Tuhan. Karena itu jangan khawatir apapun. Nikmatilah hadirat Tuhan, nikmatilah kehadiran Tuhan. Ketika kita belum dirumahkan, kita tidak merasakan hadirat Tuhan di rumah kita. Kita pikir hadirat Tuhan kalau kita di pertemuan besar, di gedung gereja dan sebagainya. No, in your very house, di dalam rumahmu, kamu bisa mengalami kehadiran Tuhan. Tidak usah 2-3 orang, 1 orang saja. Tuhan hadir. Masih ingat bagaimana Yesus datang pada seorang perempuan Samaria yang dihina seluruh kota? Dia datang kepadanya, membangkitkan dia, dan dia menjadi pemberita tentang Kristus dan keselamatan pada seluruh kotanya. Yang bisa menggagalkan cuma kita sendiri. Tetapi selanjutnya ada bagian daripada Joshua. Bagian dia adalah ayat yang ke-8, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakannya, mempercayainya, dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan janji Tuhan, a good success, akan mengalami perjalananmu berhasil dan engkau akan mengalami sukses yang sejati. Sukses sejati bukan harta benda. Sukses sejati adalah menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Have a good success, warga kerajaan. God bless you. Amin. GBI Rock Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini, 11 Mei 2020. Selamat ulang tahun buat adik Yosua Shalom Lau. 12 Mei 2020, selamat ulang tahun buat saudara Samuel Taflen Lucy.
12 Mei 2020, selamat ulang tahun kepada Bapak Wilson Supriyadi Lauwijaya. 13 Mei 2020, selamat ulang tahun buat adik Shannon Asyara Eltarit Manginteno. 14 Mei 2020, selamat ulang tahun buat Bapak Maruli Hutauruk. 14 Mei 2020, selamat ulang tahun buat Bapak Fredlis Felix Sumendap. 15 Mei 2020, selamat ulang tahun buat Saudara Moses Sihar Cornelius Reinhardson Panjaitan. 15 Mei 2020, selamat ulang tahun buat Bapak Roger MG Sahureka. 16 Mei 2020, selamat ulang tahun buat Saudari Ivoni Christina Lawrence. Hadiahnya firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan pasangan yang berbahagia pada ulang tahun pernikahan minggu ini, Bapak Ferdi F. Sumendap dan Ibu Bethesda Ahimsa. 15 Mei 2020, selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Nikolaus R. Nemba dan Ibu Sophia Juati. 14 Mei 2020, selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Hananto Bentar dan Ibu Wahyu Kristina. 12 Mei 2020, selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Purwadi dan Ibu Leloniati. Kolose 3 ayat 14-15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Shalom, apa kabar? Sudah lama ya kita nggak ketemu, kangen nih kita, Oma nih kangen. Kita di rumah saja ya, untuk melindungi keluarga, untuk melindungi anak-anak semua, cucu-cucu kita di rumah aja. Dan untuk taat pada pemerintah, kita di rumah saja, kita buat mesbah keluarga, kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan. Doa bagi Indonesia, bagi kota Balikpapan, kita berdoa supaya semua dipulihkan, yang sakit dipulihkan, semua para medis, para dokter semua sehat. Oh, kita nggak usah takut, karena roh di dalam kita itu lebih besar daripada roh di dunia ini. Daripada sakit penyakit, roh kita lebih besar. Dan Tuhan juga berjanji akan menyertai kita, melindungi kita, menjagai kita, menudungi kita. Tuhanlah penolong kita. Pengharapan kita besar di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Hai, shalom. Saya Pak Daniel dari Tawau. Menghadapi pandemik ini, kita tetap di rumah saja untuk saling menjaga dan melindungi. Kita dukung pemerintah, mari memiliki mesbah keluarga dan doakan Balikpapan Indonesia, dan jangan lupa doakan Tawau Sabah Malaysia. Sekaligus peperangan rohani. Jangan takut dan tetap punya pengharapan dalam Yesus Tuhan. Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah online. Sudah berapa lama ini kita melakukan ibadah online karena situasi yang demikian. Di dalam situasi-situasi yang demikian, yang kesulitan yang multidimension ini, kita harus tetap berjaga-jaga terhadap kesehatan kita. Jadi, tapi kita jangan takut, karena kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita biasa ditolong Tuhan. Di dalam firman-firman Tuhan dikatakan cerita mengenai Nabi Musa, di mana masa-masa problem itu Tuhan memberikan pahlawan Musa. Dalam Daniel, Gideon, Yusuf, bahkan ketika
bangsa Israel dijajah oleh Roma, Tuhan Yesus hadir di situ. Kita di dalam masa-masa seperti ini kita harus sering tekun berdoa kepada Tuhan, meminta lindungannya Dia, meminta hikmat bagi Dia. Adakan mesbah keluarga di dalam berdoa, ya, ajak saudara-saudara kita, anak-anak keluarga kita. Selain itu kita juga harus mengikuti anjuran dari pemerintah, jangan sering berkumpul di tempat-tempat berkumpul, pasar, ya, harus pakai masker, cuci tangan, bahkan kita sering memakai antiseptik kalau kita habis terima barang atau barang itu disemprot, atau kita juga habis terima uang, kita harus pakai semprot supaya kita tetap sehat, tidak terkena virus COVID ini, dan kita juga tidak menjadi perantara dari penyebaran virus ini. Jadi kita harus tetap sehat. Kita tetap sehat bersama-sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Senang sekali Minggu pagi ini kita bertemu kembali. Apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua sehat, sempurna dalam perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang dalam ibadah Church Online Rock Balikpapan. Saya mau bacakan satu ayat buat Bapak Ibu dalam Ibrani 12 ayat 28. Firman Tuhan berkata, jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu, saya ajak kita semua milikilah sikap hati yang penuh hormat dalam beribadah. Kita tidak sedang menonton ibadah, tapi kita sedang beribadah. Oleh sebab itu, kami sarankan untuk Anda beribadah bersama di ruangan yang nyaman bersama seluruh anggota keluarga, tidak sendiri-sendiri. Terlibatlah secara aktif Bapak Ibu dalam semua proses ibadah, pujian, penyembahan, doa, sesuai dengan sikap hati kita bahwa kita menghormati Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada meskipun hari ini kita beribadahnya di rumah saja. Jangan lupa Bapak Ibu, setiap ibadah disertai perjamuan kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa menyiapkan hosti dan anggur perjamuan kudus. Selamat beribadah, stay healthy, and God bless you. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Yesus, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya.
kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku
syukur, hati kami penuh dengan nyanyian baru. Selamanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau Tuhan. Yesus, penuhiku, penuhi setiap kami dengan rasa syukur. Biarlah hati kami meluap-luap dengan syukur, sebab Engkau baik, Yesus, sebab Engkau baik Tuhan. Kau teramat baik bagi hidup kami, bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, sebab kemurahan-Mu terus kami rasakan Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur, sebab Engkau baik. Yes, Engkau yang teramat baik. Engkau yang sungguh baik. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yes. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur
korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, di tatamu yang maha tinggi, di tatamu yang maha kudus. Oh, kami bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Segenap hidup kami, segenap jiwa kami. Oh, yes, benar Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Yesus. Ya, shalom, sudah dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Sekarang saya membawa full tim keluarga saya, Yanti, If pas lagi diamankan ke Balikpapan, pas memang juga waktunya pas dalam waktu kuliahnya. Kevin dan Sian akan bersama-sama dengan saya. Kenapa kami mau memuji Tuhan? Karena sedikit kesaksian Bapak Ibu di minggu ini. Seperti biasa kami ada mesbah keluarga setiap malam. Dan tiba-tiba dalam suasana penyembahan muncul sebuah lagu yang kita sudah familiar menyanyikannya, tapi belakangan ini agak jarang dinyanyikan. Dan sebenarnya ini adalah lagu dari Pak Roni sendiri. Dan lagu ini kalau tidak salah tahun 2000-an dinyanyikan awal oleh Pak Roni. Waktu itu kami sama-sama masih di Lombok. Nah, namanya lagu Sekalipun Ku Berjalan, Kau Allahku yang Setia. Ada lagu yang kedua, yaitu Tuhan yang Bela.
Saya yakin waktu nanti kami nyanyikan, mohon maaf keterbatasan kami menyanyikannya, karena kami ingin suasana mesbah keluarga di rumah kami bawa di online service ini. Sekaligus saya harap lagu-lagu ini menguatkan kita semua di masa-masa ini untuk percaya Tuhan membela kita. Amin ya. Tuhan Yesus berkati saudara. Selamat bisa mengikuti semua pujian ini, dan saya percaya Anda pasti nikmati. Selalu
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentang pembelaan Tuhan. Lagu ini dinyanyikan Pak Roni, Bapak rohani kita, hampir bersama dengan lagu yang tadi ya, Tuhan yang bela. Nyanyikan sama-sama yuk, nanti ada teksnya ya. Tuhan kan selalu besertaku siap waktu, tiada sedetik pun Dia lepaskan tanganku.
karena ku tahu, karena ku tahu Tuhan tak akan pernah membiarkanku sendiri hadapi semua. Kami sudah berjalan bersama dengan Engkau Tuhan dalam perjalanan iman kami. Kami telah melihat bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas kami. Kami percaya kebaikan-Mu ada atas kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami di dalam segala kehidupan kami. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Engkau yang membawa kami pada jalan-jalan kemenangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan bela, tidak meninggalkan kami sendiri menghadapi semuanya ini. Kami tahu kami sudah hidup dalam kemurahan Tuhan. Kalau burung di udara dipelihara Tuhan, kami percaya kami pasti dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kebaikan-Mu melimpah-limpah atas kami. Haleluya, amin. Saudara, inilah puji-pujian dari saya dan keluarga. Mohon maaf, ada banyak kesalahan dalam menyanyikannya. Tapi saya percaya waktu kita menyanyikan tadi sebagai doa kita, Tuhan mendengarnya dan Tuhan disenangkan. Karena kita belajar yakin bahwa Tuhan membela kita. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan setelah ini dan kita akan berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami membuka hati yang luas untuk mengizinkan Tuhan bicara dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau sangat ingin berbicara buat kami secara komunal, secara jemaat bersama-sama lewat online service ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau juga mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Lepas dari semua persiapan hamba-Mu, mari Tuhan Engkau bicara. Karena kami lebih butuh hikmat Tuhan daripada hikmat manusia. Kami butuh jalan-jalan Tuhan daripada cara kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memberikan judul pelajaran kita pada hari ini adalah nikmat dikasihi Tuhan. Minggu ini ketika saya merenungkan dan mempersiapkan diri untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan disampaikan dalam ibadah hari ini, saya benar-benar mengambil waktu yang khusus berkomunikasi, berhubungan, mendengar apa yang Tuhan mau bicara. Dan saya sangat diyakinkan untuk kita sama-sama belajar atau membahas tema ini. Yuk kita langsung baca Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai ayat 11. Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Sebab itu, yaitu sebab Ia berdiri di sebelah kanan, ya, hubungannya kan begitu ya. Hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Amin.
dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ayat 11, mari baca sama-sama yuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Yes, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul ini kemudian saya pilih untuk kembali menolong kita semua, termasuk saya, meyakini bahwa kita sebenarnya sedang dalam kesempurnaan dikasihi Tuhan. Lagi ya, kita sebenarnya ada dalam kesempurnaan dikasihi Tuhan. Sehingga dengan demikian kita belajar untuk bisa menikmati nikmatnya kasih Tuhan. Kenapa ini penting? Karena kalau tidak hati-hati atau setidaknya diingatkan lagi oleh firman ini, kita bisa cenderung untuk mempertanyakan, memangnya saya dikasih Tuhan? Hanya karena apa yang kita alami hari-hari ini. Saya tahu begitu beratnya. Sebenarnya orang bilang, ya kita bisa tidak mati karena virus, tapi kita bisa mati karena kelaparan. Karena mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya banyak uang dan punya tabungan tidak merasakan urgensi kebenaran ini mungkin. Artinya berbeda dengan orang yang hari ini harus jual sesuatu hanya untuk dapat beras seliter 2 liter hanya untuk makan. Itu sebabnya gereja mengambilkan perhatian khusus dengan gerakan yang kita sebut peduli keluarga rohani. Yang saya sudah launching minggu lalu lewat Pak Yunus. Untuk kita melakukan 2 hal dalam gerakan peduli keluarga rohani. Pertama, seperti Anda tahu kita bagi-bagi bahan pokok yang primer, beras, minyak, telur. Dan kita memantau jemaat keluarga rohani dulu yang sangat urgent untuk dibantu. Kenyataannya sejak hampir 7 minggu yang lalu ketika kita online service ini sudah ditayangkan di Rock News online service, kalau ada jemaat yang berkebutuhan mendesak, hubungi kami. Tapi saya cek Pak Yunus yang memegang nomor WA Rock Center, Pak Yunus lapor, tidak ada satupun yang lapor, yang kasih tahu mereka butuh dibantu. Satu sisi saya senang, kenapa? Karena jemaat saya menilai belajar melihat Tuhan. Satu sisi, ya harusnya saudara tidak perlu malu karena kalau memang saudara sangat berkebutuhan untuk bahan pokok Anda, untuk hubungi kami. Tapi memang saya mengerti sekali, psikologisnya tidak semudah itu. Anda telepon Pak Yunus untuk, Pak Yunus saya butuh beras misalnya, pasti tidak mudah, memang tidak mudah. Itu sebabnya kami proaktif untuk memantau di KM-KM dan ini yang kita lakukan sekarang. Kemudian gerakan kedua adalah gerakan membeli UKM, jualan-jualan usaha kecil menengah jemaat. Artinya seperti ini situasinya hari-hari ini. Jadi kalau dibilang kita dikasihi Tuhan, apalagi menikmati kasih Tuhan, kalau enggak hati-hati beberapa orang akan mulai mempertanyakan justru, emangnya gua dikasihi Tuhan? Kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa saya melayani Tuhan? Kenapa saya harus hanya untuk makan saja, saya sulit sekali. Kenapa saya sulit sekali hanya untuk hidup saja? Saya punya anak, saya punya istri dan seterusnya. Itu sebabnya mari saudara kita mau belajar nikmat dikasih Tuhan. Dengan tujuan saudara tidak perlu mempertanyakan. Hanya karena apa yang kita alami hari-hari ini terus emangnya saya dikasih Tuhan. Saya bilang kita dikasih Tuhan.
Di Mazmur tadi kita menemukan ada 3 nikmat dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah ayat 8. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Baca lagi ayatnya. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku, my soul, my body akan diam dengan tentram. Nah ini mahal kan sekarang. Diam dengan tentram ini mahal sekali. Dalam terjemahan kekinian BIMK, saya lagi suka baca dalam versi ini. Aku selalu ingat kepada Tuhan. Ia ada di sampingku. Maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku gembira dan jiwaku bersorak. Tubuhku beristirahat. Bisa tidur dengan nyenyak, dengan tentram. Saudara dikasih Tuhan, nikmat yang pertama adalah keyakinan bahwa Tuhan ada di samping kita. Dan kita selalu memandang kepada Tuhan. Nah, saya tunjukin sekarang versi The Passion Translation, TPT. Because you are close to me and always available, sebab karena engkau sangat dekat dengan aku dan selalu available. Wow, saudara, siapa yang selalu available? Saya cuma bilang buat saudara, dalam keadaan saudara berkebutuhan yang sangat mendesak pun, Tuhan available, saudara. He is always, selalu bersama dengan kita. Baca lanjut. My confidence will never be shaken. Keyakinanku, kepercayaan diriku tidak akan digoyahkan. For I experience your wrap around presence every moment. My heart and soul explode with joy. Hatiku dan jiwaku penuh dengan sukacita, full of glory. Nah, baca sama-sama. Even my body will rest confident and secure. Bahkan tubuhku bisa istirahat dengan yakin, dengan confident, dengan rasa aman. Saya mau bilang buat Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saudara yang bergumul dengan bisnis Anda yang lagi tiarap hari-hari ini. Mazmur bilang, aku selalu memandang Tuhan. Ia ada di sampingku. Aku selalu ingat kepada Tuhan. Dia selalu ada bersama dengan aku. Kalau digambarkan tadi di sebelah kananku. Di KM saya ketika kami diskusi, saya tanyakan, apa yang menjadi keyakinan kalian hari ini untuk tetap berdiri dalam iman, tetap percaya. Salah satu anggota KM bilang begini, karena saya selalu merasa Tuhan ada bersama dengan saya. Saya selalu pandang Tuhan karena dia di samping saya. Padahal kita belum belajar ini. Dia mendapat pewahyuan itu, saudara. Jadi bagi saya itu penting sekali. Penting untuk memiliki kesadaran bahwa Tuhan ada di samping kita. Kita tidak pernah sendiri. He is always available. Dia selalu tersedia. Ya, persoalannya kita yang kurang membangun hubungan dengan Tuhan, ya Tuhan tersedia tapi Tuhan dicuekin. Ya, jangan ya, jangan. Dia tersedia, dia selalu ada. Berkomunikasi, bergaul dengan Tuhan, menangis kalau mau menangis dengan Tuhan. Lagu tadi saya pilih dan tadi saya dengan Yanti bersama If Kevin dan Sean kita nyanyi buat saudara. Untuk saudara benar-benar sadar, Tuhan yang bela segala perkaraku, ku tak khawatir dan takut hadapi hari esok. Karena ku tahu Tuhan tak akan pernah meninggalkanku sendiri. Hadapi semua. Saudara saya mau bilangnya, nikmati kasih Tuhan. Dia mengasihi saudara. Jangan pertanyakan kasih Tuhan hanya karena saudara mengalami situasi ini. Buka hati dan bilang, Tuhan, Engkau ada bersama dengan saya. Aku selalu ingat kepadamu ya Tuhan.
Sebab itu jiwa aku akan bersuka cita. Because you are close to me and always available, my confidence will never be shaken. Kepercayaan diriku tidak akan pernah bisa digoncangkan. Aku tetap percaya, bukan tidak tahu diri, aku tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi aku dan aku akan baik-baik saja. Itu nikmat yang pertama, karena Ia berdiri di sebelah kanan kita. Miliki keyakinan itu dan nikmati itu, saudara. Nikmati bahwa Anda tidak sendirian. Pak Herol mungkin tidak selalu available buat saudara, tidak telepon saudara. Tuhan ada bersama dengan saudara. Dia available. Saya takutnya justru kita menjadi salah di masa-masa sulit seperti ini. Semakin banyak musuh kita, semakin banyak yang kita marah, semakin banyak yang kita komplain, kenapa begini? Jangan, please jangan. Jadilah manusia baru, new life after Passover. Jadilah manusia baru. Jangan sebelum dan sesudah situasi sulit, kelakuan masih sama. Jangan kuasai diri, jangan tambah musuh, jangan tambah memusuhi orang. Saudara ya, jangan. Saudara bertanggung jawablah dengan diri saudara, buka hati saudara, saudara dikasihi Tuhan. Oke, saya langsung nikmat yang kedua. Sebab Tuhan tidak menyerahkan dan membiarkan. Ayat 10 bilang begini, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Amin. Tuhan tidak akan pernah menyerahkan kita ke dunia orang mati. Dan tidak akan membiarkan kita melihat kebinasaan. Tidak hanya secara fisik, tapi mungkin kebinasaan bisnis saudara, kebinasaan mata pencarian saudara. Tuhan tidak akan menyerahkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita. Aminin aja, aminin aja. Harus mulai dengan iman saudara, jangan putus asa. Nikmati saudara dikasihi Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Meskipun situasinya begini, saya percaya saya dikasihi Tuhan. Tuhan ada di samping saya. Saya memiliki confidence, kepercayaan diri. Dan tidak akan digoncangkan konfidensi saya. Saya akan bisa tidur dengan nyenyak dan tentram. Aku berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudara punya keyakinan betapa nikmatnya dikasih Tuhan karena Tuhan tidak pernah menyerahkan dan membiarkan kita. Terus Anda bertanya, Pak Herol, kan ada pendeta yang meninggal karena corona. Pak Roni bilang begini, ya dia percaya sudah selesai. Artinya begini saudara, kalau belum selesai, ya belumlah. Tentunya bekerja sama dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun dia cinta sama kita. Tapi kita yang dengan bodohnya menyerahkan diri kepada virus, ya itu bukanlah diproteksi Tuhan, kita sendiri. Anggaplah saudara, orang yang dikasih Tuhan ada racun, terus dia minum tuh racun. Tapi dikasih Tuhan, tapi dia minum tuh racun. Nah gitu kira-kira. Bukan, jangan, enggak relate lagi, enggak relevan lagi dengan hubungan bahwa kita dikasih atau enggak dikasih oleh Tuhan. Enggak relevan saudara. Hanya karena saudara mengatakan bahwa kok harus kena virus. Saya percaya Tuhan pasti lindungi kita, amin. Sempurna, amin. Asal otak yang Tuhan kasih dipakai untuk bekerja sama dengan pemerintah, untuk kita social distancing, physical distancing, penyelenggaraan ibadah online kita, saudara perhatikan ya, kita sangat menjaga itu. Sangat menjaga itu. Beberapa minggu terakhir malah cuman Astrid dengan Wahyu atau Immanuel, cuma 2 orang profetiknya. Cuman ada masukan, jangan terlalu sepi Pak. Oke, seminggu sekali, sebulan sekali, minggu pertama seperti minggu lalu full team. Full teamnya pun biasanya ada singers, sudah nggak ada singers. Kita sangat menjaga adik-adik profetik, sangat menjaga adik profetik. Dan saya berdoa ada adik multimedia sound system yang selalu in charge di sini, mereka dalam perlindungan Tuhan sempurna, dibela Tuhan sempurna karena mereka juga menjadi garis depan dalam pelayanan ini. Jadi kita harus berdoa untuk adik-adik multimedia, buat Dio, buat Icat, buat Victor, Felix,
Doakan mereka, karena mereka ini yang sepanjang minggu mereka selalu edit dan seterusnya. Saya selalu monitor bagaimana dan seterusnya. Saya selalu bangun komunikasi. Satu sisi saya adalah orang yang cukup perfeksionis, sehingga saya mau hasil online service harus bagus. Jadi ada banyak cerita di balik penyelenggaraan online service ini. Ada koreksi sana sini, sampai revisi sana sini, sampai Anda nonton sekarang. Saya bersyukur ada improve dengan segala alat yang sederhana yang mereka punya. Namun saudara, kalau memang belum waktunya dan saudara menjaga kehidupan saudara, sudah dipelihara Tuhan sempurna. Nah, saya mau langsung kita bagian ketiga. Bagian yang ketiga yang terakhir, nikmat dikasih Tuhan. Selain kita percaya bahwa di samping kita, dia di sebelah kanan kita selalu memandang kepada Tuhan. Keep your eyes on Jesus. Yang kedua, kita menikmati dikasih Tuhan karena Tuhan tidak akan pernah menyerahkan kita pada kebinasaan. Amin. Kita akan hidup sempurna dalam perlindungan Tuhan. Amin. Sudah, jangan takut. Ada saatnya kita memang perlu keluar rumah. Memang saya juga harus keluar rumah untuk belanja, untuk ada hal-hal yang memang urgent, yang memang harus keluar. Memang tidak mungkin harus terus di dalam rumah. Saya percaya Tuhan protect kita sambil kita berjaga-jaga. Nah, yang ketiga adalah engkau memberitahukan jalan kehidupan. Wah, nikmat itu saudara. Ayat 11 ya, baca sama-sama yuk. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Oke, mari kita gambarkan ayat ini. Di hadapanmu, di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Sekarang saya tanya, posisi Anda ada di mana sekarang? Di samping Tuhan, di hadapan Tuhan, bisa di samping tadi ya, Tuhan di sebelah kananku. Di hadapanmu, kalau kita bersama dengan Tuhan, dalam posisi bersama dengan Tuhan, berarti di hadapan Tuhan ada sukacita, di hadapan kita pun ada sukacita berlimpah-limpah. Nah, coba lihat Bapak Ibu, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Nah, yang pertama tentunya kehidupan kekal yang sudah diberikan, ya, resurrection life, kehidupan yang dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Tapi saya juga percaya memberitahukan jalan kehidupan itu seperti memberitahukan cara untuk kehidupan kita. Makanya saya sering ulang-ulang, pandang Yesus, dia akan kasih tahu caranya. Jangan pusing-pusing sendiri, galau-galau sendiri. Akhirnya cemas, khawatir dan takut. Sementara saudara tidak memasang telinga. Tuhan mau kasih tahu caranya. Jual inilah, bikin inilah dan seterusnya. Ketemu inilah dan seterusnya. Saya percaya Tuhan akan tuntun. Di KM saya bilang kepada adik-adik saya di KM Mandiri, Tuhan mau tuntun kalian. Tuhan mau tuntun. Roh Kudus itu real. Sudahkah saudara mendapatkan tuntunan Roh Kudus? Ada yang bilang sekarang ada dalam sebuah new normal. Istilah yang membingungkan. Normal kok baru? Ya normal aja. Tapi itu istilah yang lagi happening. Tatanan hidup yang baru. Rutin yang baru. Ya, cara hidup semua harus dalam rumah, cara berkomunikasi. Bahkan setelah lewat pandemi ini, orang yang percaya new normal ini, maka akan terjadi perubahan dalam menjaga jarak, dalam menggunakan masker. Sudah ada tatanan yang baru dari cara hidup. Nah, ada baiknya, kita sudah semakin tahu akhirnya ternyata hidup sehat bebas virus itu seperti ini, dan kita dilatih beberapa bulan dalam masa pandemi ini sehingga menjadi habit, jadi kebiasaan. Nah, habit ini yang membuat new normal, rutin yang baru. Nah, itu dalam kehidupan interaksi setiap hari. Tapi
di dalam hal iman harusnya ada new normal yang baru. Yaitu bagaimana sekarang kita berjalan close dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Dia di samping kita. Komunikasi secara normal. Tidak selalu harus nunggu mesbah, ngomong sama Tuhan. Berkomunikasi, alami itu, tanya Tuhan. Pernah saya contohkan dulu waktu saya belajar menginjil, pengalaman ini saya mulai. Jadi saya naik motor, saya mau nginjil orang, saya tanya sama Roh Kudus mau belok kanan atau belok kiri? Ya, dari mana kita tahu? Enggak pernah tahu sih, tapi ketika saya merasa sejahtera belok kiri, ya saya belok kiri. Terus saya tanya Roh Kudus, seperti itu pengalaman waktu itu. Dan saudara, saya cerita ya, waktu saya naik motor, siapa sekarang yang saya mau menangkan? Jadi waktu saya ada di stopan lampu merah, tiba-tiba di sebelah kiri, di bawah pohon, ada tempat istirahat anak-anak penjual koran di Pulau Lombok waktu itu, Kota Mataram. Jadi waktu itu saya langsung diarahkan Roh Kudus dalam damai sejahtera, saya seperti dituntun, saya mau datang ke sana. Jadi di lampu merah itu saya belok kiri, saya langsung ke bawah pohon itu, dan saya ketemu sama anak-anak penjual koran. Lantas saya beli koran. Sebegitu smoothnya Tuhan menuntun, enggak pernah rencana, bahkan saya enggak pernah berpikir, saya mau beli koran, saya mau siapin uang. Jadi saya beli koran ya, emang saya ada uang, dan saya beli koran. Dan waktu saya beli koran, di situ saya ada alasan untuk duduk dengan mereka, dan saya mulai tanya, pernah kenal Yesus? Anak-anak kelas 4-5 SD gitu, pernah dengar nama Yesus enggak dek? Pernah dengar enggak? Rata-rata dengan polosnya mereka bilang enggak pernah om gitu. Terus saya bilang langsung, Yesus adalah, di situ saya nginjil di siang hari. Dan siang itu saya mendoakan beberapa di antara mereka untuk terima Yesus. Terima Yesus dalam pengalaman komunikasi sama Roh Kudus. Nah, saya beritahu buat saudara, dia akan beritahukan kepada kita jalan kehidupan bisnismu. Jalan kehidupan usahamu. Jalan kehidupan masa depanmu, sekolahmu, kuliahmu. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak punya new normal di dalam komunikasi bersama Tuhan? Miliki komunikasi bersama dengan Tuhan dalam normal yang baru. Normal ngomong sama Tuhan secara normal. Saudaraku, nikmat kasih Tuhan. Jangan pertanyakan Anda dicintai Tuhan apa tidak. Hanya karena Anda mengalami sesuatu yang kita tidak suka, yang sangat berat. Saudara mungkin saudara memang hari ini kenyataannya hanya untuk makan saudara harus berbuat apalah saudara. Apapun. Mungkin harus jual aset dan apapun, enggak tahu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun saudara. Biar Roh Kudus menuntun. Kalau memang harus seperti itu, tapi nomor 3 tadi, dia akan beritahukan jalan kehidupan. Get ready saudara. Tuhan akan kasih tahu jalan kehidupan bisnis, jalan kehidupan usaha, jalan kehidupan profesi, jalan kehidupan kuliah, jalan kehidupan sekolah saudara, jalan kehidupan masa depanmu. Engkau akan memberitahukan, kata firman Tuhan. Ada sukacita di hadapanmu, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Baiklah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya Anda diberkati Tuhan untuk firman pagi hari ini, Anda dikasih Tuhan, nikmati dikasih Tuhan. Indah sekali. Haleluya. 3 hal tadi ya, sudah dikasih Tuhan. Terus ingat, dia selalu ada di samping kita. Maka kita selalu memandang kepada Tuhan. Dan karena itu kita memiliki confidence. Jangan kehilangan kepercayaan diri. Ingat ya, saya mau bilang ini. Jangan kehilangan konfidensi di dalam Tuhan. Jangan kehilangan kepercayaan diri. Miliki itu saudara. Ya, yang kedua, percaya Tuhan tidak akan menyerahkan kita pada kebinasaan. Tuhan tidak akan membiarkan kita melihat kebinasaan. Tuhan memelihara kita. Kalau Tuhan bilang enggak ya enggak. Cuman bekerja sama dengan hikmat yang Tuhan taruh. Physical distancing, apapun ya, cuci tangan, lakukan semuanya itu. Saya melakukan itu. Yang terakhir, Tuhan akan kasih tahu jalan kehidupan. Nikmat enggak saudara? Nah, saudara belum mengalaminya, alami saudara. Bergaulah dengan Roh Kudus, nikmati Tuhan lebih banyak. Yuk mari kita berdoa bersama-sama sambil kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan
pagi hari ini kami dalam ibadah ini. Sekarang kami mau perjamuan kudus ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap minggu kami lakukan perjamuan kudus ini. Karena kami tidak mempermainkan perjamuan kudus, justru karena kami sangat percaya kuasanya, sangat percaya akan hebatnya darah-Mu dan tubuh-Mu yang menebus kami dari kebinasaan. Itu sebabnya kami mau peringati setiap minggu. Bukankah Engkau berkata, lakukan ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Setiap kali kami ingat akan Engkau ya Tuhan, yang kami ingat adalah Engkau telah berkorban buat kami, menyerahkan tubuh dan darah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Suci kuduskan roti dan anggur, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan firman. Hari ini diberkati, katakan sama-sama. Amin. Silakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan melayani keluarganya. Haleluya. Tuhan kan selalu besertaku setiap waktu. Tiada sedetik pun Dia lepaskan tanganku. Hapuskan air mataku, beriku selalu kekuatan baru. Mari bilang sama-sama, Tuhan yang bela segala perkaraku. Ku tak khawatir dan takut hadapi hari esok, karena ku tahu Tuhan tak akan pernah membiarkanku sendiri hadapi semua. Jadikan doa bilang, Tuhan yang bela segala perkaraku. Ku tak khawatir dan takut hadapi hari esok, karena ku tahu Tuhan tak akan pernah membiarkanku sendiri hadapi semua, karena ku tahu Tuhan tak akan pernah membiarkanku sendiri hadapi semua. Mari angkat roti saudara. Pada malam waktu diserahkan, Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja,
bukti terbesar bahwa Dia mengasihi kita adalah Dia memberikan nyawanya. Tidak usah ragu, saudara. Nikmatilah dikasihi Tuhan. Dalam saat-saat seperti ini kesempatan yang baik untuk bisa menghargai betapa nikmatnya ada dalam kasih Yesus yang hebat. Dia mengasihi kita bukan apa yang kita buat, tapi apa yang Dia sudah buat. Dia mengasihi kita. Bukankah roti perjanjian yang kita ucapkan syukur ini? Sesungguhnya adalah persoalan kita yang mahal, dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Yesus Kristus. Amin. Makanlah dengan syukur dalam nama Yesus. Kita melakukan ini untuk mengingat 3 hal. Yang pertama, yuk baca sama-sama yuk. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Aku itu bicara ego kita juga, sudah disalibkan. 2, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Dan saya berdoa Tuhan, semua yang sakit, hari-hari ini beberapa saudara, keluarga rohani kami sedang sakit. Aku berdoa biar kasih karunia-Mu Tuhan. Sembuhkan Christian Tuhan. Sembuhkan Via Tuhan. Beberapa yang lain. Aku berdoa mujizat terjadi. Anugerah-Mu terjadi Tuhan. Oleh darah Yesus. Sembuh, pulih, sempurna. Tidak ada yang sakit. Tidak ada virus apapun yang bisa menyentuh mereka. Karena Engkau menjaga mereka. Memberikan mereka jalan kehidupan-Mu. Angkat cawan saudara dengan penuh syukur dan pandang Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan berkata, ini adalah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Gereja, pusat kasih Tuhan. Bukankah cawan perjanjian kita angkat tinggi ucapkan syukur nih. Sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Yesus Kristus. Amin. Minumlah dan terimalah pemulihan saudara dan kesembuhan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari buka tangan saudara. Tuhan yang bela segala perkaraku. Bilang, ku tak khawatir dan takut hadapi hari esok, karena ku tahu, oh, Tuhan tak akan pernah membiarkanku sendiri hadapi semua. Yang percaya diberkati katakan amin. Saudara, puji Tuhan. Terima kasih ya buat keluarga rohani yang sudah berpartisipasi untuk bawa beras. Mungkin memang tidak banyak tapi untuk mau di-sharing kepada keluarga rohani yang lain. Terima kasih yang sudah mulai order pesanan keluarga rohaninya, tapi yang belum mampu, belum bisa, aman Bapak Ibu. Kita mengerti situasinya. Kalau Anda belum bisa berbagi sembako, belum bisa membeli produk teman-teman keluarga rohani karena saudara sendiri sedang dalam keadaan terbatas, aman. Kita mengerti situasinya ya. Puji Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan syukur karena kita mengasihi Tuhan. Dan ada kabar baik, karena tim keuangan sudah bisa membuat QR Code khusus perpuluhan. Jadi setelah ini Bapak Ibu bisa yang mau mengembalikan perpuluhan, untuk mempermudah Bapak Ibu bisa lewat scan QR saja. Selama ini kan transfer bank. Transfer bank bisa kalau Anda lebih nyaman, tapi Anda bisa QR. Tapi yang QR perpuluhan, saya himbau Anda langsung WA di nomor tersebut, Ibu Foni, supaya memberikan konfirmasi bahwa Anda mengembalikan perpuluhan lewat QR Code ya. Oke, mari angkat saudara punya gadget, the new normal untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan, kami mau memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan
dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Ini ekspresi cinta kami kepadamu. Tuhan, lihat yang dalam masa sulit mau menabur Tuhan. Tuhan, aku berdoa Engkau melihat mereka, memandang mereka karena mereka mengasihi Tuhan dan mengekspresikannya lewat pemberian. Setelah mereka ekspresikan lewat pujian, penyembahan, lewat gaya hidup mereka, sekarang lewat giving, mereka akan memberikan dengan penuh cinta. Bukan saja supaya diberkati, tapi karena mereka percaya dengan iman, mereka adalah umat yang sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Aku berdoa Tuhan, biar hamba-Mu dan tim keuangan bisa mengelola keuangan dengan baik. Dan khususnya di masa-masa ini kami bisa menjangkau lebih banyak lagi orang yang bisa diberkati. Dalam nama Yesus, amin. Saya bersaksi ada hamba Tuhan yang bisa dengan mungkin dengan rasa aman menghubungi saya direct. Karena saudara, selain Anda memberkati keluarga rohani, coba lihat teman-teman pendeta, hamba-hamba Tuhan yang lain yang kalau gereja kita kan sudah mengelola dengan relatif baik, sehingga oleh kemurahan Tuhan kita bisa terpelihara, keuangan gereja juga bisa diberkati Tuhan. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang butuh bantuan, pertolongan. Coba Anda, biar Roh Kudus bicara buat saudara, nama-nama pendeta tertentu yang mungkin tidak banyak tapi saudara bisa berbagi. Kalau mungkin mereka sembako ada tapi mungkin mereka tidak punya cash, saudara berkati ya, hamba-hamba Tuhan sederhana ya, untuk bisa mendapatkan uluran tangan dari saudara. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera selesai online service kita ini. Kita mengucap syukur sama-sama. Saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Percayalah kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Bahkan sekarang saudara bisa mengepalkan tangan, saudara bisa berkata kepada tangan saudara, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan akan berikan kepadamu jalan kehidupan. Dia akan memberitahukan caranya. Bergaulah dengan Roh Kudus. Mari tumpang tangan ke kepala anak istri saudara atau imam kepada seluruh keluarga saudara. Tuhan memberkatimu, Dia melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, Dia hadapkan wajah-Nya dan beri terima, shalom, damai sejahtera. Percaya katakan amin. Mari yang percaya diberkati katakan sama-sama amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati saudara. Nikmati dikasihi Tuhan. Amin. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
took my sin and my shame. You took my sickness and healed my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.